ini sangat spesial karena pada hari ini kita akan membawakan tentang masalah. ya. Iya, terutama tentang depresi yang hari-hari ini kayaknya beberapa di koran, di mass media banyak sekali ada kasus bunuh diri yang curigai karena adanya depresi. Untuk itu kita harus tahu nih, jangan sampai nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Paling tidak untuk diri kita sendiri dan keluarga lah ya. Iya, syukur-syukur bisa kita sebarkan informasi ini nanti ke masyarakat luas, begitu. Tapi sebelumnya seperti biasa ya dok ya, kita Oke. akan ngobras dulu. Ya, salam ngobras. Sehat dimulai dari gue, untuk lo dan kita semua. Oke. Langsung aja ya dok ya. Ya, kita kenalkan dulu narasumber kita pada hari ini. Ada Dr. Wayan, spesialis kesehatan jiwa. Beliau ini seorang psikiater yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Jenderal Ahmad Yani Kota Metro. Gitu. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, selamat siang. Pagi menjelang siang. Pagi menjelang siang. Sehat jiwa, sehat raga. Iya. Setiap pemintal dewa ini. Gitu ya. Karena selama ini yang identik sehat itu raganya aja. Iya. Kejiwaannya entah ya. Iya. Atau enggak. Iya. Kurang. Lumayan nih konsultasi gratis. Iya. Dok, kan ini kan apalagi di masa pandemi kayak gini ya dok ya. Jangankan nggak usah masa pandemi gitu ya. Yang masa-masa biasa aja kan kita yang namanya depresi aja itu banyak di kalangan masyarakat, termasuk dari kita ya dok ya. Nah, kalau untuk depresi itu sendiri apa sih dok? Oke, mungkin kalau terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan pada saya pada pagi yang menjelang siang ini, Mbak Santi. Jadi kalau kita berbicara dulu tentang definisi apa sih sehat jiwa. Jadi yang dinamakan seseorang dikatakan sebagai seorang sehat jiwa ketika dia mempunyai satu paket sehat jiwa, sehat fisik terutama ya fisik tadi ya, fisik, jiwa, dan sehat sosial. Satu paket, ketiga paket itu sehingga dia bisa menghadapi stres. Setiap manusia kan pasti ada stres. Dia bisa menjalani tekanan atau menjalani stresor itu sehingga dia dapat meningkatkan kemampuan dirinya dan berkontribusi terhadap komunitasnya. Itulah kesehatan jiwa. Nah, ketika kita ada mengalami gejala-gejala yang kemudian menyimpang dari definisi sehat jiwa itu, ya kita bisa katakan ada mungkin gangguan jiwa ya. Gangguan jiwa itu terentang dari ringan sampai berat. Nah, depresi itu adalah salah satu dari kita namakan gangguan jiwa. Gangguan jiwa banyak banget dokter ya. Ada depresi, ada anxiety, ada OCD, berbagai macam. Tetapi memang mungkin untuk saat ini kita lebih berfokus ke depresi. Depresi dulu. Ya. Oke, kalau kita masuk ke diagnosis depresi itu adalah salah satu gangguan jiwa yang terkait perasaan, Mbak. Ya, terkait perasaan. Jadi perasaan apa sih? Perasaan sedih. Ya, jadi kalau kita melihat pasien yang depresi itu apa sih? Dia merasa ada perasaan sedih yang mendalam, kemudian disertai juga dengan rasa lelah. Lelah, aku biasanya kok nggak ngapa-ngapain, kok cepet. Biasanya aku beraktivitas ini biasa, tapi kok ini lelah. Kemudian hilang minat terhadap hobi atau kesenangan yang dia biasa lakukan gitu ya. Jadi terutama dia adalah gangguannya di gangguan perasaan, yaitu perasaan sedih. Kemudian diikutilah gejala-gejala lainnya, salah satunya itu ada hilang minat dan adanya mudah lelah. Tapi selain itu juga ada ketidakberdayaan, rasa ketidakberdayaan. Aku ini sudah tidak berguna, putus asa. Dan mungkin kalau yang sampai derajat berat, mungkin tadi yang seperti dokter Yudi katakan, ada pikiran-pikiran bunuh diri atau malah sampai usaha bunuh diri dan bisa melakukan bunuh diri begitu. Mungkin kalau untuk awal seperti itu definisi depresi itu, Mas Santi. Berarti gejalanya lebih cenderung ke arah, kalau orang lihat, mungkin orang awam lihat jadi males ya. Iya betul, jadi males. Jadi males. Jadi lebih males. Sebenarnya kalau depresi itu dok, itu kalau dari sisi keilmuan, itu masalahnya ada di bagian mananya dok? Oke, kalau kita bicara tentang penyebab ya dokter Yudi, jadi bagaimana sih seseorang bisa mengalami suatu namanya depresi?
Kalau di kita ada namanya beberapa faktor yang saling berinteraksi. Kita bisa simpulkan ada biologi, psiko. Jadi biologi dari faktor organiknya, psikologi, sosial, budaya, spiritual. Jadi faktor-faktor ini saling berinteraksi untuk bisa menimbulkan suatu gangguan, memunculkan gangguan depresi. Jadi dari biologinya kalau kita lihat dari segi medis ya dokter, jadi ada memang di dalam otak itu enzim, ada dopamin, serotonin, norepinefrin. Nah, di sanalah dia mengalami gangguan. Jadi serotoninnya agak turun sedikit dok. Kalau kita lihat di sana dari segi medis, kalau kita lihat dari ada penunjangnya ya dok ya. Betul, ada. Kemudian dari segi psikologi. Jadi ada mungkin pola asuh yang mungkin ya bukannya jelek ya, tetapi pola asuh yang membuat si klien ini menjadi lebih rendah diri, lebih aku kok salah terus sih gitu ya, mungkin seperti itu. Atau bukan pola asuh saja, nanti lingkungan juga bisa begitu juga, yang mungkin membuli yang saat ini banyak begitu bisa menyebabkan juga ya. Itu dari psikologi, biopsikososial, budaya, ada juga penyebab-penyebab lingkungan. Begitu mungkin secara global penyebabnya seperti itu dokter. Saya sering bully ya di puskesmas. Saya Ya itu tadi juga kan terkait dengan karakter juga coping kita ya, bagaimana kita menghadapi stresor yang datang ke kita. Kalau kita bisa menghadapinya dengan lega, mungkin ini suatu proses yang harus kita hadapi, menerima, legowo, kita akan menjadi lebih sehat jiwa. Tapi berbeda kalau itu salah dia loh, ini gini, denial dengan kita sendiri nggak nyaman sebenarnya, sehingga menyebabkan terakhirnya adalah gangguan pada diri kita sendiri, begitu mbak. Nah, terus untuk melihat itu dok, seseorang itu bahwa ini depresi atau enggak, itu dilihat dari gejala seperti apa? Jadi kan kita bisa tahu apakah saya, apakah keluarga saya gitu ya, karena kita. Tapi mungkin secara umum ya, mungkin seperti yang dokter Yudi katakan tadi, dia menjadi lebih mudah lelah, bisa juga ya, lebih mudah lelah, atau mulai yang biasanya dia ceria, kok nggak banyak ngomong ya sekarang, kok lebih banyak di kamar gitu ya, dia menarik diri. Mungkin bisa merupakan salah satunya adalah tanda-tanda awal suatu depresi, tapi belum tentu, kita perlu memang asesmen atau melakukan menggali kembali. Jadi mungkin dari gejala-gejala awal ini mulai diperhatikan oleh kita, lingkungan, melihat ada perubahan di anggota keluarga kita mbak. Mungkin dari situ lebih aware di sana untuk mengenali gejala awalnya. Orang diem kayak dokter Yudi, tapi tidak semua orang yang pendiam itu depresi. Dan pertama adalah perubahannya, perubahan yang tidak seperti biasanya. Kalau yang memang karakternya diam, ya hanya diam terus gitu ya, maksudnya memang bawaan. Ada perubahan yang mungkin tidak signifikan, baru cuman dilihat enggak, saya di rumah aja. Yang seperti biasanya dia mau ikut tapi kok enggak, mungkin itu mulai aware gitu loh mbak. Ada perubahan yang kita tekankan di sana gitu. Kalau misalnya ini dok, misalnya ketika ditinggal orang yang dikasihi, misalnya ada kerabat yang meninggal gitu kan, terus merasa sedih gitu, itu sudah bisa disebut depresi atau belum? Jadi kita perlu tadi batasan, ada batasan normal dan batasan sudah gangguan. Rasa sedih wajar loh kalau ada. Mendingan kalau nggak sedih itu malah jadi nggak wajar. Perasaan marah wajar loh, perasaan jengkel wajar. Tetapi ketika dia masih dalam on the track, masih dalam batas kewajaran, saya kira itu masih, dan apalagi dengan coping yang bagus, artinya oke lah, kemudian setelah sebulan 2 bulan bisa menerima, kemudian bisa move on ya namanya sekarang ya, move on untuk bisa kembali beraktivitas. Nah kalau sudah mulai yang dinamakan depresi, ketika sudah mengalami gangguan fungsi dokter, jadi ketika sedihnya berkepanjangan, kemudian dia sudah melakukan gangguan fungsi. Biasanya kalau bergabung itu 3 bulan dok. Kita punya toleransi 3 bulan. Setelah 3 bulan dia masih sedih, kok dia masih belum bisa, aku belum, kayaknya nggak kuat deh kerja, masihan loh, aku masih sedih kayak gitu. Kalau sudah out the track, sudah mulai dia mengganggu fungsi, nah itulah mungkin perlu sudah mulai kita intervensi gitu dokter Mbak Zanti. Berarti masa toleransi untuk berkabung ya, kasus berkabung ya. Berkabung nih kemudian. Terkait berkabung. Kalau itu kan kalau ditinggal orang yang keluarga, misalnya meninggal ya dokter. Kalau ada yang pacar itu loh, kadang kan putusin sampai banyak itu kan anak-anak ada ini. Misalnya ini
lagi hamil muda, nanti saya takut nih bisa nggak saya membesarkan anak dengan baik, Iya. apa atau lagi postpartum ya dok ya? Iya. Kan itu bisa nggak sih menyebabkan seperti itu dok? Bisa menyebabkan depresi. Iya. Sangat bisa. Tetapi tidak semuanya yang mempunyai pengalaman atau proses traumatik seperti itu akan jatuh sebagai depresi. Tidak. Tergantung kemampuan diri dia untuk tadi mengembangkan egonya dia, coping mekanismenya dia untuk menghadapi stresor yang ada. Jadi jadi gangguan jiwa itu tidak mudah menjadi gangguan jiwa, apalagi jatuh menjadi depresi itu sebenarnya tidak mudah. Dia proses panjang sebenarnya. Dia ingin melawan tapi tidak sanggup. Melawan kesedihannya itu Mbak, melawan keputusasaan itu dia prosesnya panjang. Sebenarnya kalau kita runut dari awalnya gitu ya dok. Setelah kita datang dia di depresi itu sebenarnya udah ngerasain udah lama loh, udah 2 tahun loh dok. Tapi aku masih berusaha gini. Jatuhlah dia di depresi setelah dia tidak sanggup untuk mendongkrak rasa sedih dan rasa tadi putus asa dan berbagai macam. Jadi tadi ada yang menarik tuh tentang pola asuh. Kan ada beberapa tahun yang lalu ada vokalis sebuah grup band di luar negeri itu, yang tahu mungkin grup band Linkin Park, Chester Bennington, itu kan dia bunuh diri karena depresi. Sebelumnya padahal beredar juga video beberapa jam sebelum bunuh diri itu dia masih bercanda dengan keluarga, masih biasa gitu. Orang nggak ada yang menyangka. Iya. Terus ada juga beredar video lagi wawancara, apa sih yang kamu rasakan gitu ketika depresi? Ternyata dia merasa cuman, jadi depresi itu waktu datang dia merasa cuman ya lemah, males, dia cuman ingin istilahnya geletaan dan mati gitu. Jadi matinya juga, saya nggak ingin bunuh diri, cuman saya pengen mati gitu aja. Tapi pada saat dia tidak dalam serangan, dia aktivitas seperti biasa, biasa normal, di luar biasa normal, tapi begitu di rumah dia udah ngerasa kok hidup saya ini kok rasanya hampa gitu. Lalu timbullah depresinya. Itu murni depresi atau masuk ke yang dulu sempet heboh ada artis juga yang katanya gangguan bipolar? Oh iya. Jadi kalau menurut terminasi depresi ini ada yang depresi unipolar dokter, yang memang dia murni depresi. Ada yang depresi bipolar. Jadi bipolar itu satu gangguan perasaan juga, tetapi dia gejala atau yang dimunculkan atau yang dialami oleh si klien itu adalah dia 2 kutub. Kadang-kadang dia ada kutub senang dan ada kutub depresi. Jadi kalau merupakan bagian atau tidak memang perlu asesmen lebih lanjut dokter. Tapi kalau bisa dia, maksudnya ada fase normal, fase biasa gitu ya. Bisa juga merupakan bagian dari bipolar. Karena kalau depresi biasanya kalau dia sudah depresi murni kalau udah sampai di bawah gitu, kalau dia murni agak susah dia mau naiknya gitu loh. Mau untuk normalnya lagi susah. Kalau dia ada bipolar dia agak naik juga, memang siklusnya begitu, mulai agak nyaman, normal lagi siklusnya begitu kalau yang bipolar. Tapi memang perlu penggalian ya lebih lanjut gitu ya. Depresinya juga ada sedikit spesifik. Kalau depresi di bipolar dengan stimulus yang sedikit ya, misalnya yang menyebabkan dia kehilangan sedikit aja, yang biasanya orang secara rata-rata tidak sedih, dia sedih banget. Kalau yang depresi murni, memang dia stresor berat, yang mungkin sebagian besar juga mengalami benar-benar depresi banget. Tapi kalau depresi yang bipolar tuh stresor kecil dia sudah depresi banget. Ada karakteristik sendiri, tapi memang perlu ada evaluasi kembali gitu. Tapi lebih dalam lah kalau yang bipolar itu misalnya. Yang unipolar Mbak. Jadi yang biasanya cuma kali ini cuma sepele, tapi bagi dia itu adalah berat gitu. Tapi nggak bisa untuk sampai ke normalnya itu susah ya. Kalau yang unipolar. Ya, perlu yang unipolar. Kalau unipolar sendiri bisa nggak sih hidup kembali normal gitu nggak dok? Kan kadang sedih banget, kadang ketawa gitu ya. Kalau ada artis apa dok waktu itu yang bipolar itu? Ada. Sanda ya. Sanda itu kalau nggak salah kan bipolar sih ya dok ya katanya ya. Cuma apakah bisa kembali normal kehidupan seperti biasa gitu? Sangat bisa, nggak hanya bipolar, nggak hanya depresi, kasus-kasus schizofrenia pun bisa sebenarnya begitu untuk gangguan jiwa. Perlu memang banyak PR memang ya, memang perlu pengobatan yang teratur. Pengobatan tidak hanya dengan medikamentosa, dengan support system di sekitarnya, dengan rehabilitasi, dengan psikoterapi dan berbagai macam. Dan memang lebih kompleks kalau pasien-pasien jiwa dalam hal penanganannya dokter gitu. Yang
balik lagi nih, tadi ada yang kelewat, yang pola asuh nih. Nah, Ternyata memang dia juga ada trauma waktu kecil gitu kan. Pola asuh sebenarnya, pola asuh gimana sih dok yang memungkinkan nanti ada anak itu jadi resiko nanti kedepannya dia jadi mengalami depresi gitu misalnya, atau mungkin orang tua yang terlalu disiplin, terlalu keras gitu, misalnya kamu harus jam segini harus belajar, kalau nggak belajar begini, nilai harus segini, atau mungkin yang selama ini justru malah yang anak yang biasa aja udah istilahnya kayak orang tuanya sudah malas ngomongin, justru itu yang bikin depresi atau yang bagaimana dok? Kalau kita bicara tentang pola asuh ada, ini kan pengaruh dari keluarga dulu. Jadi itu salah satu faktor ya dokter. Jadi yang tadi saya bilang bahwa ada beberapa multifaktor. Salah satunya ini memang pola asuh yang bisa mempengaruhi itu sebagai faktor resiko. Bukan semata-mata bahwa kalau itu ada dia pasti depresi, tidak seperti itu. Dia beresiko lebih jika ada, begitu ya. Dan pola asuh memang ada yang otoriter, ada yang ada yang melepaskan, ya udah pokoknya lu sini. Ada yang memang demokratis, memang tidak ada yang baik, semuanya dikata bahwa ini baik atau tidak gitu. Tapi memang dari beberapa penelitian yang memang yang demokratis, yang tidak terlalu otoriter atau juga tidak terlalu melepaskan. Jadi kayak apa sih kalau orang Ki Dewantara itu ya, tapi terbatas, begitu. Ya. Itu dari penelitian. Tapi tidak bahwa yang otoriter itu pasti jelek, tidak. Banyak kok yang dididik dengan otoriter menjadi berhasil juga ada. Jadi tidak ada yang ini baik ini tidak gitu ya, tidak sangat hitam putih itu tidak gitu ya, relatif. Jadi tapi dari segi epidemiologi memang yang pengasuhan secara demokratis itulah yang banyak membuat faktor-faktor gangguan jiwa itu tidak muncul begitu ya. Tapi sekali lagi bahwa tidak semata-mata pola asuh ya dokter. Jadi banyak faktor, banyak hal yang bisa memunculkan suatu depresi begitu. Tadi kan kalau penyebabnya itu kan faktornya banyak. Ada dari medis kita sendiri, mungkin kan, atau mungkin kalau keluarga kita misalnya terlalu ditekan, tapi kalau kita bisa terlepas emosi kita. Nah, kalau dari faktor-faktor yang tadi itu dok, ada yang dari diri kita, ada yang dari keluarga, ada sosial, ada budaya, segala macam. Yang paling banyak mempengaruhi sehingga munculnya depresi ini itu yang selama ini kasusnya apa? Kalau kasus-kasus ya kalau dari kita bicara tentang penyebab pasti ya, maksudnya yang paling banyak ya. Saya belum pernah membaca secara lengkap ya, tapi dari beberapa kasus yang saya dapatkan, memang dia sudah mulai dewasa muda ya Mbak. Tentunya dewasa muda lebih banyak terkait dengan faktor psikologis ya, tentang hal konflik misalnya dengan keluarga, dengan ini, kemudian masalah perekonomian juga banyak di sana gitu ya. Tapi itu tadi bahwa tidak ada salah satu faktor pun yang akan memastikan bahwa kalau kita misalnya stresornya adalah perekonomian ya, seperti sekarang mungkin terkait dengan COVID ini dok Mbak ya, pasti akan menimbulkan depresi. Belum tentu kok, banyak kok yang perekonomian menurun, berkurang dengan pandemi ini, malah dia menjadi lebih kreatif. Nah seperti itu ya. Jadi sekali lagi bahwa itu multifaktorial dan sangat setiap individu atau klien itu sangat bervariasi, beragam gitu loh Mbak. Jadi nggak jadi patokan. Nggak ada. Misalnya dari diri kita sendiri ini paling banyak tidak. Jadi semuanya bisa berpengaruh. Iya betul. Multifaktorial. Iya multifaktorial. Jadi mungkin sebenarnya faktor-faktor risiko udah terpapar lama. Cuman ada satu pencetus yang akhirnya menimbulkan jadi depresi. Iya. Jadi nggak murni misalnya ada berpisah dengan orang yang dikasihi misalnya terus langsung jadi depresi. Tidak ya. Mungkin itu cuman sekedar pencetusnya aja. Proses sudah lama berjalan gitu. Oke. Ini dok, kalau depresi itu sendiri ada ringan kah atau ada pradepresi kah? Tingkatannya, maksudnya tingkatannya. Kan siapa tahu saya depresi juga nih. Ada permasalahan gitu ya. Ya, kalau dari tingkatannya memang ada depresi ringan, sedang dan berat gitu. Kalau sudah berat ya memang parameternya adalah gejala yang saya sampaikan tadi sangat
menonjol sekali, oh banyak kelihatan banget bahwa ini tuh bener-bener depresi gitu ya. Terus kemudian ada pikiran-pikiran bunuh diri memang di sana kalau sudah mulai agak berat. Tapi kalau ringan mungkin masih belum kelihatan, tapi baru ketika tanya, oh ya dok aku ada sedih loh, aku mulai agak males loh ngerjain kerjaan saya tuh tarsok gitu. Nah mulai kayak gitu, mulai agak mungkin ringan. Mungkin kita perlu nanti evaluasi lagi Mbak. Itu sayang banget ya, apalagi kalau udah ketemu sama Mbak Budi. Oh gitu ya. Jadi saya males mengerjain apa-apa. Mungkin para netizen belum kenal siapa namanya Mbak Budi. Nanti di video selanjutnya mungkin kita tampilkan Mbak Budi itu ya. Sosok yang fenomenal ya. Pengelola program jiwa yang akhirnya bikin emosi jiwa kan. Luar biasa makanya. YouTube. Sudah di channel YouTube tapi membahas tentang depresi. Selanjutnya ini kalau kita melihat oh kayaknya ada yang mulai depresi ini, kira-kira sebagai ini awam yang bisa yang menemui pertama kali apa yang harus dilakukan dok? Iya, dari keluarga maupun dari keluarga. Pasien, dari biasanya memang pasien ya yang mungkin sebenarnya dia sudah merasa, tapi mungkin keluarga juga bisa mengenali. Ya awalnya adalah segera konsultasi ke tenaga ahli. Ya salah satunya kalau yang terdekat bisa dengan puskes dulu gitu ya. Di puskes kan ada dokter yang bisa mengelola di sana. Kemudian kita bisa gali dari sana, dari ada beberapa kuesioner ataupun alat-alat ukur yang bisa kita menggambarkan, oh Mbak ini sudah mulai sekian loh gitu dari awal wawancara dan berbagai macam. Mungkin awal seperti itu Mbak. Jadi kita tegakkan dulu, benar nggak depresi? Terus berapa sih, seberapa besar sih ke tingkatannya tadi, apakah ringan, apa sedang atau berat gitu. Nanti untuk selanjutnya memang penanganannya untuk ringan ya mungkin belum perlulah untuk obat-obatan, mungkin lebih banyak sharing. Sharing. Kalau saya sih bilang psikoterapi ya, psikoterapi itu terapi omong-omong dokter ya. berbicara tetapi kita ada konsep-konsep pengobatan di dalam pembicaraan itu. Kemudian kalau memang sudah sedang dan berat mungkin ada tambahan namanya, karena kita diagnosis sebagai depresi, kita kasih obat anti depresinya ya dokter. Jadi bukan seperti dikatakan dikasih penenang, tidak ya, tergantung tergantung. Karena saya sendiri tidak punya namanya obat penenang ya. Jadi saya punya ya adalah anti depresi, ya anti cemas, anti psikotik begitu ya. Jadi mungkin itu juga PR dokter di kita kesehatan jiwa, ada obat-obatan penenang, ada ketergantungan yang seperti itu yang mungkin bukan salah sih ya, karena memang sudah lama. Kita perlu agak luruskan. Mungkin pada sesi-sesi berikutnya nanti boleh kita. Nanti kita kulik lagi lebih dalam. Sebelumnya minta kesediaan dulu dokter Wayan, mungkin nanti kalau ini kayaknya masalah-masalah kejiwaan ini sebenarnya penting. Mungkin kalau misalnya kita adakan semacam SRQ test, salah satu tes untuk depresi. Kalau tes itu kita sebar luas, mungkin banyak kita menjaring yang sebenarnya terkena depresi. Ya, screening. Belum tentu sih kalau gini kan nanti perlu lebih dalam lagi yang alat lebih dalam untuk evaluasi. SRQ untuk screening Nah itu kalau untuk ininya nih dok, misalnya ya namanya kita kan sebagai manusia kita nggak lepas dari hidup sosial. Ya kan, kita hidup sosial baik dari pekerjaan maupun dari kehidupan yang lainnya. Nah kalau seandainya beban kerja terus akhirnya sampai ke teman pun sampai seperti itu terganggu ya? Iya, misalnya bisa nggak sih itu bisa menyebabkan kita depresi gitu? Iya. Ya tadi dokter. Misalnya kan kadang gini, yang namanya di suatu pekerjaan itu ya dok ya, kadang-kadang kalau yang rajin itu dicari terus gitu loh. Kalau yang nggak rajin ya udah dicuekin aja, jadi kan akhirnya yang rajin ini terbeban terus gitu ya. Jadi segala sesuatu dibebankan kadang ada timbul rasa gue rajin malah gue digini gitu kan. Mendingan gue santai aja, gue gak kerja, gue gak ngapa-ngapain sama dapatnya ya. Itu bisa gak sih lambat laun itu akan membentuk depresi gitu? Ya banget ya Mbak, kalau memang dia terus begitu. Jadi kan tadi karakter sehat jiwa tadi ya, ketika dia mampu mengenali kemampuan dirinya.
oh saya ini sebenarnya nggak mampu nih ngerjain, aku bisanya ngerjain sekian. Jadi dia bisa menilai kemampuan dirinya. Aku bisanya kerja sebesar A. Kalau sudah A tambah B, mungkin yang B ini aku perlu koordinasi dengan teman yang seperti itu untuk manage kita. Jadi kalau kita tetap A terus B juga dikerjain, dia harus, kalau yang maksudnya kita bisa nilai kemampuan kita, nggak bisa nih aku B, kalau nggak aku nggak bisa optimal ngerjainnya ya. Kalau kita perlu lah, nanti kalau saya biasanya kalau ada klien yang seperti itu, sebenarnya ininya seberapa kemampuannya. Nah itu ada nggak solusi, kalau yang kelebihan ini solusinya bagaimana ya, nanti kita cari solusi yang bersama-sama, sehingga intinya bukan untuk mengurangi atau melawan pekerjaan ya, intinya adalah biar ini terselesaikan dengan baik dan klien menjadi lebih nyaman gitu loh. Oh saya ngerjain sesuai dengan kemampuan saya, nah sisanya oke, ayo kita bareng-bareng, aku mau ngerjain itu gimana. Nanti solusi kan setiap orang, setiap klien kan berbeda. Untuk nyari, iya betul. Mau kontrol diri, saya dulu. Iya, Jadi kayaknya memang perlu apa ya? Kita harus lebih aware lagi tentang masalah kejiwaan. Betul. Sebenarnya depresi bisa masuk ke gawat daruratan nggak sih, Dok? Ada kegawat daruratan di depresi ya, salah satunya itu tadi bunuh diri, usaha bunuh diri, dan juga penelantaran diri, dokter. Ketika depresi sudah berat, biasanya dia nggak mau makan, udah di rumah aja. Yang terutama nggak mau makan itu, ya penelantaran diri itu gawat daruratnya di sana, dok. Jadi mengapa depresi ini menjadi isu penting? Karena itu tadi angka bunuh diri yang disebabkan karena diagnosis depresi adalah tinggi gitu ya. Selain itu juga penelantaran diri yang nantinya akan berlanjut juga dengan kematian, artinya sama juga artinya dengan bunuh diri juga ya. Itulah sebenarnya, tapi kalau kita bisa kenali dengan awal, bisa kok di ini. Biasanya juga ada, kalau kita di komunitas depresi ada juga aware sih sama, misalnya sudah mulai maafkan saya ya, ada pasien-pasien begitu, saya ini udah pengen bunuh diri ya. Seperti itu harus aware, sudah ada kata-kata atau mengirimkan message kayak gitu, kita harus aware. Kan kadang tuh ini bercanda ini gitu kan, tapi harus aware untuk lagi loh dok, bercanda. Iya, tahunya kejadian sebenarnya itu. Iya, betul. Nah ini dok, untuk misalnya menggali sendiri kita depresi atau enggaknya, kan tadi kalau dokter Yudi kan adanya SRQ gitu ya, untuk namanya screening. Nah selain itu gitu dok, kecuali juga dengan wawancara dari hati ke hati ya, yang biasanya itu yang dilakukan gitu. Nah selain itu ada nggak sih penunjang yang lain, misalnya harus bisa lab atau bisa MRI atau bisa apa gitu aja? Untuk sementara ini di Indonesia belum ada ya Mbak, kalau untuk penegakan diagnosis berdasarkan laboratorium. Jadi kita penegakan diagnosis memang berdasarkan gejala yang bisa kita identifikasi. Jadi tadi kriteria diagnosis kalau kita berdasarkan pada PPDGJ 3, jadi ada gejala utama 3, ada rasa sedih, kemudian ada kehilangan minat dan hilang mudah lelah ya. Itu 3 utama itu ada. Kemudian ada gejala penyerta putus asa, tidak berharga, nafsu makan menurun, ada pikiran bunuh diri. Itu baru mulai kita bisa tegakkan depresi. Tapi bukan berdasarkan hasil laboratorium, tetapi berdasarkan gejala yang kita bisa identifikasi di sana gitu. Sementara itu untuk penegakan diagnosisnya, Mbak. Kalau ketakutan berlebihan dok? Ketakutan berlebihan? Saya nih nanti divaksin, nanti saya ada efek sampingnya, kita udah tahu nih gitu ya. Misalnya kita udah tahu efek sampingnya, misalnya ngantuk, tidur, saya punya penyakit nih, takutnya nanti penyakit saya tambah parah ataupun apa. Nah itu jenis kejiwaan yang seperti apa? Masuk ke depresi nggak itu dok? Ya, kalau kita mau masuk depresi atau tidak, kita masukkan ke kriteria diagnosis. Tapi kita ada tadi ranah emosi yang wajar. Wajar nggak sih Mbak ketika kita ini vaksin baru nih gitu ya, baru kita juga nggak tahu, kemudian ada kata wajar. Ketika oh ya udah aku divaksin aja nggak apa-apa gitu, itu kemudian berlebihan, kemudian nggak mau vaksin misalnya, atau malah dia nyuruh orang nggak vaksin, ya mungkin perlu kita evaluasi gitu Mbak. Seperti itu. Jadi yang berlebihan juga sebenarnya baik ya. Itu tadi sudah out the track ya. Dokter ini lihat karena Enggak. Karena kita menyadari lingkar perut itu penting terhadap penyakit tidak menular ya. Iya. Terus ini kalau di website rumah sakit luar negeri atau banyak center pendidikan itu kan mereka ada kayak screening online tuh. Oke. Untuk depresi bipolar. Kalau di Indonesia kira-kira udah ada belum dok? Ada. Ada ya. Kita
ada di PDSKJI, buka aja website PDSKJI, sudah ada swaperiksa tentang depresi dan cemas di sana. Jadi ada hasil terakhir 5 bulan setelah pandemi, perhimpunan mengadakan dengan hasil swaperiksa itu memang banyak banget yang sudah swaperiksa itu 60 sekian persen itu mengalami cemas, 40 sekian sudah mengalami depresi, itu baru 5 bulan loh ya. Itu di PDSKJ ada swaperiksa. Monggo silakan kalau mau buka channelnya. Nanti linknya di bawah ya. Ada di perhimpunan Ada PDSKJ. Webnya di sana ada. Itu sangat membantu. Kalau kita terutama kalau sudah menyadari, oh saya kok mengarah ke sana, cepat-cepat langsung menghubungi dokter ahli. Saya tahu dok, hasilnya SRQ dokter Yudi. Oh gitu. Berapa dok? Bagus hasilnya. Oke. Tapi ngomong-ngomong tentang depresi ini, kalau yang dikeluhkan kan sering lihat-lihat juga video ini di YouTube, banyak mungkin kalau teman-teman yang nonton nih pengen nonton depresi yang dirasakan orang-orang depresi itu apa sih gitu, biar kita nggak memandang sebelah mata. Banyak kan ada yang sebenarnya mereka tuh kadang cuma ingin ada tempat untuk berbicara. Betul. Jadi kita butuh orang yang banyak jadi pendengar sebenarnya. Betul. Itu yang langka sekarang dok ya. Ya itu kalau kita balik ke terapi kita psikiater ya, ada namanya terapi ventilasi dokter. Jadi membuka jendela. Wah, jadi ya cerita itulah salah satunya gitu loh. Dengan cerita, aduh dokter, padahal kita nggak ngapa-ngapain aja, oh bagaimana. Seperti itu pun sudah sangat membantu. Tapi sekali. mungkin nggak banyak orang yang bisa mendengarkan ngomong apa sih gitu ya. Tetapi bahwa itu salah satu terapi yang cukup signifikan ya untuk klien yang mengalami depresi gitu dokter. Ya. Karena apa itu kan namanya kan sesi curhat ya. Iya, curhat. Kita nggak tahu nih, misalnya saya mau curhat sama dokter Yudi sampai detail. Ya nanti kalau dokter Yudi menyebar balik lagi ke manusia, malah tambah depresi sayangnya kan. Ya mungkin itulah perlunya mengapa ke tenaga ahli ya. Jadi kita ada etika hubungan dokter dan pasien yang memang ada beberapa etika ya, yang tidak seperti curhat biasa ya, seperti tadi terapi omong-omong itu tadi gitu dokter. Karena kadang omongan netizen ini lebih ya. Karena kan lebih tajam betul, kadang yang lebih menyakitkan. Mungkin hal-hal itu yang kita juga semakin harus mawas diri ya. Karena intinya memang mawas diri ya, betul. Perasaan segala macam. Dan juga seperti tadi sudah disampaikan Dokter Wayan bahwa di websitenya tadi yang swaperiksa ternyata hasilnya semasa COVID ini agak kenaikan. Dan alhamdulillah juga di Kota Metro, utamanya untuk saat ini di fasilitas isolasi di Alvaro, Dokter Wayan juga sudah hadir di sini untuk memberikan pendampingan bagi mungkin teman-teman pasien-pasien yang sedang isolasi di Alvaro begitu. Terima kasih nih Dokter Wayan. Sama-sama. Waktunya. Iya, ini waktunya. Tadi kan menyangkut tentang terapi ya dok ya. Kalau untuk terapinya sendiri gitu ya, kan tadi ada terapi apa tadi? Ada medikamentosa, ada farmakoterapi ya, dan farmakoterapi. Nah itu perlu semuanya atau memang melihat dari gejalanya dulu? Iya, jadi apa tingkatan dari tadi? Tingkatan. Jadi kalau Mbak Santi, jadi kalau dia memang masih depresi ringan, sepertinya psikoterapi memang awan, belum tentu gitu, belum tentu perlu terapi obat. Jadi kalau memang mulai sedang dan berat, memang kita perlu, karena kalau sudah mulai sedang dan berat, kadar serotonin yang kita tadi dari biologi tadi dia sudah agak turun. Jadi kalau dengan hanya psikoterapi dia nggak ngangkat, jadi maksudnya nggak naik gitu. Kita perlu memang obat-obatan antidepresan yang fungsinya adalah tadi agak meningkatkan serotoninnya sehingga moodnya atau perasaannya agak naik sedikit gitu ya. Memang dibantu di sana. Kalau untuk pendekatannya sendiri dok, kan pasti ini kalau ke psikiater kan nggak cuma sekedar obat ya, gitu kan. Tetap kan harus ada pendekatan antara psikiater dengan pasien. Gitu. Nah itu
biasanya yang digunakan itu apakah Iya. Media apa? media atau apa J. gitu loh. Ya, ada namanya psikoterapi, Mbak. Tadi saya bilang terapi omong-omong. Jadi psikoterapi pun sendiri ada beberapa teknik ya. Ada namanya CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Jadi bagaimana kita bisa berbicara atau memberikan pendampingan terhadap klien untuk mengalihkan atau bukan mengalihkan ya, mencari alternatif pikiran yang tidak melulu membuat dirinya merasa rendah diri, melulu meremehkan bahwa orang lain itu dunia luarnya itu berbuat jahat pada dirinya. Karena orang depresi itu dia merasa bahwa dirinya tidak berguna, lingkungan juga sangat memojokkan dia dan masa depannya tidak cerah gitu ya. Masa depannya suram maksud saya. Desu ya. Seperti itu isi pikir pasien-pasien depresi. Nah, itulah yang perlu kita kelola nanti. Salah satunya dengan CBT, dengan terapi perilaku. Tapi selain itu ada mindfulness, ada terapi-terapi terapi-terapi perilaku, ada juga. Nanti banyak tekniknya di sana gitu. Memang dulunya memang terapi ini ya, lebih kepada pendekatan Iya. pribadi ya. Ye nanti. Makanya kalau mau bahas tentang depresi dan kejiwaan kayaknya nggak ada habisnya. Banyak banget. Iya, yang betul. Pandemi ini. Iya, betul. Banyak ketakutan ya dok ya. Iya. Takut nggak makan, takut kerjaannya hilang, takut apa lagi dok? Takut penyakitnya makin. Yang pasti itu adalah satu intimidasi atau Lingkungan. intervensi Dari lingkungan sekitar. Dari lingkungan sekitar itu yang membuat akhirnya pasien-pasien kita ini yang tadinya hanya ini bertambah lagi Betul. down gitu ya. Betul. Itu PR kita ya, Mbak ya. Iya. Kayaknya memang ini ya dok ya, waktu itu cepet banget ya kalau ngomongin cobaan ya. Kayaknya masih banyak deretan pertanyaan gitu ya yang belum terwakilkan, tapi memang waktu sudah memanggil kita untuk untuk ini ya dok ya, untuk untuk kita session yang pertama ini boleh cukup sampai di sini dulu. Sementara cukup sampai di sini. Oke, mungkin ada dokter closing statement-nya. Ya memang gangguan jiwa salah satunya ada depresi, memang salah satu gangguan jiwa yang sering kita hadapi. Mari kita bersama-sama aware untuk bisa kita deteksi lebih dini sehingga kita bisa intervensi lebih lanjut sehingga efek samping atau efek ketidakmampuan atau penurunan fungsi oleh karena depresi ini bisa kita tangani lebih cepat, begitu dokter. Oke. Jadi mari kita lebih perhatian dengan orang-orang yang mengalami gangguan jiwa. Mari kita rangkul gitu ya dok ya. Betul. Kita rangkul, jangan kita jauhi. Justru kalau dengan menjauhi malah semakin menekan mereka. Gitu. Yang penting kenali diri sendiri, Betul. menjaga emosi kita sehingga kita bisa memanage, kita bisa terlepas dari depresi. Betul. Oke. Ya. Cukup. Oke. Ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel YouTube kita di Puskesmas Manjasari. Ada di bawah ini. Dan kalau ada yang mau konsultasi secara pribadi dengan Dokter Wayan bisa Di rumah sakit ayahnya. Di rumah sakit Poli Jiwa, rumah sakit Detail Ahmad Yani. Saya pasien yang pertama. Yang jelas jangan nggak usah takut, nggak usah nggak Jangan usah sampai minder. karena saya konsultasi dengan dokter Jiwa. saya jiwa bukan. Iya. Karena kita lebih tahu dini, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Betul sekali, Mbak. Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih, paling itu cukup ngobras untuk kali ini. Kita tutup dengan salam dulu ya dok. Oke. Salam ngobras. Sehat dimulai dari gue, gue untuk lo dan kita semua. Terima kasih. Terima kasih.